Selawat saudara-saudara mulia sanamnya dilimpahkan kajian sedaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekeluarganya kepada sahabatnya tidak umat-umatan. Acara pengimbasan Musaidi pendidikan calon guru penggerak, pendidikan calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Subang. Bapak Ibu, kalau kita melihat ke guru penggerak itu luar biasa, luar biasa. Yang pertama penugasan yang disampaikan oleh pembimbing yang jelas tentunya guru penggerak itu saya sendiri secara pribadi selalu kepala sekolah mengucapkan selamat berjuang karena perjuangannya luar biasa. Semoga Bapak Ibu yang lain nanti akan mengikuti jejak dari teman kita yang sudah ikut masuk ke guru penggerak. Itu luar biasa ya, capeknya juga luar biasa, pengalamannya luar biasa. Semoga nanti bisa diserapkan di sekolah akan menjadi lebih baik. Ada guru penggerak, ada sekolah penggerak juga. Tapi mumpung masih muda, kalian berprestasi mumpung masih muda. Kalau masih kecil, misalnya ada yang terpilih ikut dari guru penggerak, dan kaget ada sumber dari teman kita buat pengalaman. Jadi saja barangkali yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf yang kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. PGP itu adalah mengadakan diseminasi pada hari ini dengan judulnya adalah budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kita pahami bersama, budaya positif di sekolah itu adalah keyakinan, nilai-nilai serta kebiasaan-kebiasaan yang positif ya, yang merupakan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian juga maka dari itu, dengan nanti dihadirkannya diseminasi ini oleh Bu Bumi, nanti pasti pembahasan lebih detail. Semoga ini mengingatkan kita yang hadir di sini, umumnya nanti juga bisa di-sharing ya materinya kepada guru yang lain di grup mungkin ya. Itu mudah-mudahan menjadi salah satu bahan bakar motivasi untuk kita semua, sehingga kita tidak ada istilahnya tidak lelah lah untuk ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan acara yang sudah saya pribadi rancang dari 2 minggu yang kebelakang, dan alhamdulillah berjalan mudah-mudahan lancar sampai akhir. Juga terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Sulapriyana SPD MPD selaku Kepala Sekolah, serta kepada Ibu Ifat Fatimah MPD selaku kurikulum SMP 3 Purwadadi yang telah memberikan sambutan, dan yang paling utama bagi saya adalah telah memberikan banyak dukungan kepada program yang saya ikuti selama ini, yaitu program guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Subang. Dan juga terima kasih kepada Bapak Nurdin yang sudah bersedia menjadi presenter pada acara ini, dan tak lupa lagi kepada Bapak dan Ibu guru yang berkenan hadir meluangkan waktu dalam acara pengenalan budaya positif ini. Adalah kedisiplinan yang ada di sekolah. Dari sini saya bukan memberikan, kalau cara kasarnya, lain mama tahan, tapi di sini saya untuk lebih sharing lagi dan memberikan informasi yang saya dapat selama 2 bulan pendidikan guru penggerak ini. Jadi kalau dari pengalaman itu Bapak dan Ibu guru yang ada di depan saya dan di pinggir saya itu lebih lagi pengalamannya ya.
terutama dalam menghadapi anak-anak. Kalau saya mungkin lebih junior kalau dikatakan. Jadi di sini saya bukan untuk menggurui ya Bapak Ibu, tapi hanya untuk sharing, selanjutnya memberikan informasi dan juga memberikan kabar mengenai apa itu posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar hidup, dan yang terakhir adalah kesepakatan kelas. Posisi kontrol ini adalah yang sering sekali kita lakukan dalam menghadapi siswa ketika siswa itu mungkin tidak tidak menuruti atau tidak menuruti kedisiplinan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Untuk lebih pahamnya lagi, mari kita lihat salah satu video yang saya ambil dari YouTube, dan YouTube itu disematkan di LMS yang sudah saya analisis dengan PGP yang lainnya, sudah saya analisis dan dipelajari. Silakan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu salah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardus, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya?
Pak. Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ini susah lagi ya nak ya. Ini tidak akan kuat lagi kalau mau begini terus. Kita jantungan kalau ibu terjebak kepala sekolah. Karena kita sekolah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis guru saya ngomongin saya Bu. Kamu malunya apa ibu kamu? Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali lainnya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu,
Keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Nara meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Nara bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Nara komentar alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm apa nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Iya, tadi sudah menyaksikan video ya selama 12 menit. Nah sekarang kita berbagi pengalaman sedikit. Mungkin Bapak dan Ibu guru di sini posisi kontrol mana yang sering kita lakukan dalam menghadapi anak-anak yang mungkin disiplinnya kurang. Iya. Betul sekali ya, kebanyakan ada penghukum karena tapi hampir semua penghukum. Iya, iya. Pertama kita mengontrol dulu emosi kita, tapi karena sudah sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 5 kali mungkin langsung ke penghukum aturan yang ada. Selanjutnya yang kedua, menurut Bapak dan Ibu guru di sini posisi kontrol yang mana yang dianjurkan untuk dipakai, diterapkan, dan kita harus mudah-mudahan mampu, yaitu posisi kontrol yang mana? Yang kelima ya, manajer. Karena ya betul manajer, karena di saat kita memposisikan diri sebagai manajer di situ, nanti yang akan timbul dari diri siswa itu motivasinya adalah motivasi intern, motivasi yang timbul dari diri kita sendiri, bukan karena bukan karena untuk menghindari hukuman atau yang lainnya. Nanti di posisi manajer juga akan timbul
langkah-langkah restitusi. Nanti selanjutnya akan kita bahas ya. Langkah-langkah restitusi ini adalah bagian dari posisi kita sebagai manajer yang seperti yang tadi. Selanjutnya ya berbagi pengalaman sudah ya Bu. Dan selanjutnya kita sadari semua bahwa mendisiplinkan murid itu adalah tantangan yang sangat luar biasa bagi kita semua sebagai pendidik ya. Baik itu mendisiplinkan dari penampilan, waktu, perkataan dan sebagainya, itu adalah sebagai tantangan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena setiap siswa dalam melakukan suatu tindakan tersebut itu adalah memiliki, setiap yang dilakukan itu adalah memiliki tujuan tertentu, dan setiap apa yang dilakukan siswa tersebut adalah siswa tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nanti kebutuhan ini akan dibahas lagi untuk setelah tahapan restitusi. Begitu ya. Selanjutnya yaitu kita bahas sedikit mengenai yang tadi sebenarnya sudah ya, tapi kita bahas sedikit lagi yaitu posisi kontrol yang pertama, yaitu penghukum. Selanjutnya Pak, yaitu gurunya langsung menyalahkan murid tanpa tidak tahu alasannya murid kenapa, kesiangan kenapa, tidak mengerjakan PR kenapa, pokoknya yang kamu lakukan adalah salah, tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada ya. Nanti dan selanjutnya peraturan ini kita bahas juga. Sebenarnya yang lebih tepatnya itu adalah bukan peraturan, yaitu kesepakatan. Nanti kita bahas kembali ya, kesepakatan. Dan ini diharapkan semua wali kelas nanti membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya siswa merasa dendam, marah. Kalaupun dia tidak mengulanginya lagi, dia tidak mengulanginya lagi itu karena tidak mau saya mau masuk kelas karena pelajaran wajib dia galak. Nah, jadi motivasinya itu dari luar, biarin aja pelajaran Bu Risma enggak seperti itu. Nah, jadi disiplinnya itu bukan dari dalam diri kita. Selanjutnya kalau posisi yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Di situ guru tidak membuat merasa bersalah, itu cenderung berkata lembut, tenang, dan kata-katanya itu menyalahkan murid, tapi dia tidak memberikan solusi dari apa yang siswa hadapi. Merasa bersalah seperti tadi kata-katanya. Aduh, kamu nggak masalah terus, ibu kan ngajar capek, sudah 2 jam ngajar, tapi kamu tidak mengerjakan tugas, kamu gak kasihan sama ibu, terus ibu harus bagaimana, dan sebagainya ya, seperti yang tadi. Itu bagaimana dampaknya kepada siswa. Siswa merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungannya. Oh, saya sudah melakukan kesalahan, berarti itu jadi begitu, jadi rasa minder. Selanjutnya yaitu pemantau, teman, posisi teman. Nah, ini posisi teman. Guru ramah, bercanda gurau, dan tampak akrab. Sedangkan siswanya itu merasa ketergantungan, tidak mandiri, dan cenderung tidak segan terhadap guru. Jadi antara ada batasan ya. Di sini masih posisi kontrol siswanya itu masih dari daya dukung dari eksternal. Selanjutnya yaitu posisi pemantau. Pemantau itu hampir mendekati dengan posisi kontrol manajer ya. Namun bedanya dari posisi kontrol manajer pemantau itu, kita bahas yang dulu. Guru bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, mengarahkan murid pada peraturan dan konsekuensi. Dia pada posisi memantau, siswa sudah mengetahui kesalahannya, paham akan kesalahannya, sadar akan kesalahannya. Tapi bedanya di sini, guru tidak tahu solusi apa yang harus dilakukan siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Sebagai contoh, siswa yang tidak memakai atribut di hari Senin misalnya. Pada posisi pemantau itu, siswa sadar akan kesalahannya. Oh iya, saya tidak pakai topi, saya tidak pakai dasi. Tapi dia tidak tahu solusi apa yang harus saya lakukan.
Kalau memang permasalahannya adalah hilang, berarti tidak ada, berarti solusinya adalah harus membeli misalnya atau menyiapkan pinjam dari alumni dan sebagainya. Tapi di posisi pemantau ini tidak ada seperti itu. Dan selanjutnya manajer, betul sekali ya Bapak Ibu Guru, tanpa saya jelaskan, hanya melihat video tersebut saja sudah kita simpulkan bahwa manajer ini adalah posisi yang sangat dianjurkan. Bahkan kita harus mampu memposisikan pada posisi manajer ini. Karena apa? Karena siswa mandiri, bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Mungkin itu dari posisi kontrol. Selanjutnya masuk ke subtema yang kedua, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah penjabaran dari manajer tersebut. Jadi semua materi yang ada di segitiga restitusi itu ada di manajer. Nah, pada restitusi ini siswa sudah merasa tanggung jawab, sadar akan kesalahannya. Nah, saya mulai dari arti restitusi tersebut ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Memperbaiki kesalahan tersebut adalah kesalahan ketika dia tidak sesuai dengan kedisiplinan sekolah. Nah, apa saja yang harus guru lakukan ketika melakukan restitusi? Ada 3 tahapan. Kembali yang tadi Pak, yaitu menstabilkan identitas. Yang pertama, kita seolah-olah, kenapa sih kamu seperti itu? Saya Bu kesiangan karena misalnya karena ban motornya kempes misalnya ya. Oh iya, ibu juga pernah kesiangan. Tapi kan kamu sesuai tidak yang kamu lakukan tersebut. Nah, itu sudah masuk ke validasi tindakan yang salah menggali siswa untuk mengungkapkan kesalahan dia. Iya, saya melakukan itu salah, saya tidak sesuai. Jadi dia menggali agar siswa itu mengakui kesalahannya terlebih dahulu. Seolah-olah kita memposisikan kita juga pernah melakukan tersebut, tapi kita harus memperbaikinya, gitu. Yang terakhirnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini adalah kesepakatan atau aturan yang ada di sekolah tersebut. Misalnya, ya saya melakukan itu telat 20 menit yang tadi ya. Selanjutnya sesuai tidak dengan keyakinan atau dengan kedisiplinan yang kita pakai di SMP 3. Kalau dia sudah mulai jujur, tidak Bu, saya tidak sesuai. Melakukan restitusi ini 1 kali menghadapi Ilham dan Dedis kelas 7C yang kedapatan melakukan hal yang tidak sebaiknya dilakukan oleh kelas 7 gitu ya. Dan ternyata benar sekali, siswa saya berkata sedikit, siswa ngomong alasannya gini Bu, saya sebenarnya tidak kenal dengan dia, tapi dia ngajak saya berkata selanjutnya seperti itu. Terus Denis, sesuai tidak kamu melakukan seperti itu? Senang tidak hati kamu seperti itu? Ya sebenarnya tidak Bu, saya capek. Capek kenapa? Dorong motor Bu, ternyata motor saya habis, nggak ada bensinnya. Saya sengsara Bu, uang jajan nggak ada. Terus kamu bagaimana? Didorong sampai rumah, dari mana? Dari SMP 2 sampai rumah didorong. Saya pokoknya mengakui kesalahan begitu ya. Terus tindakan kamu selanjutnya apa? Apa mau seperti ini lagi atau gimana? Mudah-mudahan Bu, saya berusaha untuk tidak mengulanginya lagi begitu, gitu ya. Dan itu sudah saya lakukan juga seperti itu. Kalau dikatakan pengobatan itu pertolongan pertama. Kalau misalnya ada pertanyaan di benak saya jadi seperti ini, kumaha terus restitusi terus gitu lagi kita sudah manajer ya, sebagai manajer gitu lagi mungkin ada tahapan selanjutnya, yaitu bisa ngobrol ke wali kelas atau ke BP gitu. Selanjutnya yaitu sekilas saja yang ke-16 Pak.
yaitu yang tadi saya jelaskan 3 motivasi perilaku manusia disiplin. Sebenarnya ketika saya harus membicarakan ini, saya banyak introspeksi diri ya, karena motivasi tersebut sebenarnya termasuk motivasi kita sendiri. Ada 3 motivasi ya, ketika kita harus melakukan kedisiplinan itu. Posisi yang satu dan kedua adalah itu posisi internal, eksternal. Jadi motivasi eksternal keluar dari dorongan itu dari luar. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Saya datang ke sekolah tepat waktu agar tidak dihukum, agar tidak dicap sebagai orang yang malas. Saya masuk kelas tepat waktu agar tidak disuruh ini disuruh itu. Nah, berarti itu bukan dari dalam hati kita sendiri ya, dari luar. Begitu. Berarti kalau tidak dihukum nanti cenderung untuk melakukannya kembali. Yang kedua, untuk mendapatkan ketidakseimbangan atau penghargaan dari orang lain. Wah, kamu datang tepat waktu terus, kamu dapat bintang misalnya. Kamu menjawab terus pelajaran ini matematika. Karena kamu menjawab terus, saya kasih kamu poin. Nah, berarti dia menjawab tersebut misalnya ya, kalau menjawab itu bagus. Misalnya yang contohnya, kamu jangankan di sekolah, di rumah juga seperti itu. Masak cepet-cepet, takut suami marah. Ya. Banyak nabung biar disebut banyak orang, banyak uang atau dan sebagainya ya. Nah, ini adalah 3 motivasi yang dianjurkan dan diharapkan dimiliki oleh seluruh warga SMP Negeri 3 Purwadadi, baik kepala sekolahnya, wakaseknya, gurunya, siswanya, penjaganya, semuanya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Iya, ini adalah motivasi yang sangat berat, banyak tantangan. Apalagi godaan dari pinggir kiri, pinggir kanan. Nah, ini yang sangat dianjurkan ya Bapak dan Ibu guru hebat. Iya, saya itu tidak ada guru misalnya sedang sakit gangguan, saya akan tetap belajar. Sekarang saya mengerjakan tugas bukan karena ingin bukan untuk ribet atau bukan karena takut dimarahi Bu Nela misalnya atau Bu Dewi, tapi saya mengerjakan tugas karena itu adalah tanggung jawab saya dan itu adalah kebutuhan saya, begitu. Ini posisi ini pas saya baca di LMS, wow, luar biasa, banyak introspeksi diri. Iya, untuk kita juga, Ibu. Iya, untuk kita juga ini ya. Sangat luar biasa, pokoknya banyak introspeksi diri ya di sini. Penggerak ini ya. Karena di sisi lain kita harus menggerakkan orang lain, mengajak orang lain, tapi kita juga harus bisa memimpin diri sendiri. Saya itu ingin seperti ini bukan karena orang lain, tapi saya ingin seperti ini karena kebutuhan saya, karena yang tahu adalah saya harus seperti ini, begitu. Mungkin bisa menjadi motivasi bagi Bapak dan Ibu guru yang lain juga. Yaitu motivasi perilaku manusia untuk mengarah ke arah yang disiplin itu adalah ada 3 ya yang tadi. Yang diharapkan adalah nomor 3 ya, poin yang nomor 3. Yang selanjutnya yaitu kesepakatan atau keyakinan kelas. Begini, kenapa di sini disebutkan kesepakatan atau keyakinan kelas? Kesepakatan atau keyakinan sekolah, tidak peraturan sekolah. Ya. Kenapa demikian? Karena yang namanya kesepakatan itu disusun oleh semua anggota masyarakat, anggota instansi tersebut. Kalau di kelas dibikin hanya bukan oleh saya, tapi dengan siswa juga. Yaitu yang pertama menekankan seseorang pada motivasi yang timbul dari dalam diri internal. Tadi ya, mengarah ke
yaitu lebih memahami nilai-nilai keyakinan. Dan terakhir, keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Contohnya, kalau peraturan kelas dilarang menggunakan sepatu ke kelas, dilarang mencoret-coret meja. Nah, begitu. Itu kalau peraturan ya. Datang jam 7, pulang jam 2 lebih 10. Nah, itu peraturan seperti itu. Kita ganti ya, kita ganti. Nah, kenapa alasannya? Contohnya seperti ini, Bu. Contohnya ya, kenapa kita beralih dari menuju ke keyakinan. Begini ceritanya. Saat pemerintah menyarankan kepada seluruh pengendara motor itu untuk menggunakan helm. Kalau tidak memakai helm, kalau ada polisi pasti didenda. Nah, gitu ya. Selanjutnya kita sebagai pengemudi sudah tahu peraturannya, setiap orang harus menggunakan helm saat berkendara. Nah, kita sebagai pengendara kemudian melakukan itu. Nah, beralih ke keyakinan saat pengendara itu tahu kalau nilai yang terkandung yang dicantumkan oleh pemerintah itu agar kita kalau jatuh itu atau kecelakaan tidak parah ya, atau kita untuk menjaga keselamatan. Nah, kalau keyakinan itu kita lebih mengacu kepada nilai yang ada dalam peraturan tersebut begitu. Nah, ini juga sama. Contoh keyakinan kelasnya, Pak, selanjutnya. Contoh keyakinan kelasnya, misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar karena harus menggunakan kalimat yang positif. Setiap anggota kelas perlu belajar. Di dalamnya belajar tersebut misalnya mengerjakan PR. Selanjutnya lagi, kalau belajar harus aktif, pokoknya harus mengikuti pembelajaran. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang, ya, bahagia. Jadi pas masuk kelas. Yang ketiga, setiap anggota kelas melakukan tugas. Misalnya tugas di sini adalah tiket, betul. Tugas misalnya diberikan tugas sebagai petugas upacara, contoh ya. Selanjutnya, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ada contohnya ya, Budela misalnya yang pernah kita curhatkan. Jadi sesama siswa harus saling menghargai, tidak bertengkar, tidak meledek, tidak berkata burung, nama binatang dan sebagainya. Jadi dituliskan kesepakatannya itu adalah saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, merasa aman di sini, aman misalnya dilarang mencuri, dilarang mengambil barang orang lain. Maksudnya berarti kemana? Setiap anggota kelas harus merasa aman, begitu. Nanti kita bikin semua ya Bapak dan Ibu kesepakatan kelas ini, karena pada akhirnya ini harus diterapkan di sekolah kita ya. Mudah-mudahan semua bisa semuanya. Kita sama-sama belajar ya. Ini adalah yang terakhir. Nah, yang tadi itu kenapa kamu tidak, bukunya cuma satu, IPA dicampur dengan matematika, dicampur lagi dengan PAI, itu kan sudah tidak sesuai ya. Gurunya menginginkan setiap siswa itu satu-satu, misalnya guru itu menginginkannya, tapi ini siswa malah seperti itu, berarti itu sudah keluar dari peraturan. Nah, sebelumnya kita juga harus mengetahui terlebih dahulu apa nih masalahnya, penyebabnya. Disebutlah, adalah yang namanya teori kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar murid juga ya. Yang pertama adalah survival, kebutuhan untuk hidup.
perlu ya, kebutuhan dulu. Yang kedua adalah kesenangan, cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang itu luas ya Bu. Misalnya siswanya broken home dan sebagainya, dia perlu kasih sayang. Akhirnya dia mendapatkan teman curhat yang nyaman di rumahnya, berantakan dapat teman curhat yang nyaman, tapi bersikap negatif jadi mereka bawa misalnya ya. Banyaklah contohnya seperti itu. Kesenangan dan kasih sayang. Yang ketiga adalah penguasaan. Saya ingin masuk ruangan kelas ini dihargai, jangan dikucilkan. Saya masuk ruangan dikucilkan, orang-orang nyinyir sama saya, orang-orang merendahkan saya, teman-teman saya merendahkan saya, misalnya ya Bu. Selanjutnya akhirnya apa? Siswa yang pintar juga merasa cenderung pendiam atau tidak ada gairah untuk belajar. Nah, kita juga harus mengetahui kondisi anak seperti itu. Harusnya saya percaya diri, tapi karena saya tampil siswa yang lainnya, sebut nama orang tua dan sebagainya. Akhirnya saya tidak ada motivasi lah, ya, tidak ada motivasi. Jadi itu maksudnya ke dalam penguasaan atau power, ya, power. Yang ketiga yaitu kebebasan. Nah, kebebasan di sini adalah jadi siswa tidak merasa tertekan, bebas berekspresi ya, bebas berekspresi dalam hal yang positif. Nah, yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kesenangan ini nanti yang akan saya uraikan kembali pada modul 2 ya. Setelah saya melakukan pembebasan ini ya, saya mungkin orang lain berjalan 1 langkah, 2 langkah, saya inginnya lebih 10 langkah. Tidak hanya di kelas 7C saja. Mari kita bersama-sama membuat lingkungan sekolah SMP Negeri 30 Wadadi ini untuk menjadi lingkungan berbudaya positif, dengan cara gurunya melakukan hal-hal yang tadi tersebut dan siswanya timbul rasa saya melakukan ini karena motivasi saya adalah tanggung jawab dan kebutuhan saya. Siap ya Bapak dan Ibu? Ya, ya. Semangat. Mungkin itu dari saya. Sesi yang kedua yaitu sesi berbagi pengalaman Bapak dan Ibu yang punya pengalaman, banyak pengalaman menghadapi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bu Pilma ya. Saya mengajar bahasa Inggris di kelas 8X ya. Nah, pengalaman saya mengajar bahasa Inggris sih mengatasi anak yang susah diatur gitu ya. Contohnya Alvin tadi saya ngajar di kelas 8X. Alvin ini saya kan ngasih tugas ya untuk mengerjakan soal di modul bahasa Inggris ya. Tapi saya tanya ke Alvin, kamu sudah mengerjakan belum gitu? Yang anak-anak lain sudah mengerjakan, sudah dibuka modulnya gitu. Kok kamu gak mengerjakan? Kenapa Bu? Katanya modulnya itu ketinggalan di rumah. Kenapa kok bisa ketinggalan gitu? Emang kamu gitu gak tahu jadwal pelajaran hari ini apa gimana gitu kan? Kata Alvin, Bu, saya mah enggak nulis jadwal pelajaran katanya gitu. Masa nggak nulis jadwal pelajaran? Kan ada kan? Dia tempel kan di setiap kelas ada jadwal pelajarannya kan gitu. Ada besar, kenapa kamu gak mau nulis gitu kan? Bu, udah biasa nama saya masih nanya aja ke temen karena gitu. Unggal penting karena WA-an karena gitu. Nanya, besoknya karena jam pelajaran naon karena gitu. Karek ah. Nah saya mah ke malam teh lupa karena Bu tengah WA dia nanyakeun karena gitu. Jadi saya enggak bawa modul bahasa Inggris. Terus sekarang kamu bawa apa aja coba lihat gitu kan. Dilihat kan asli ya, dilihat. Udah gitu kan ada jadwal pelajaran yang kemarin gitu Bu. Jadi Alvin itu tidak mempersiapkan
modul ya, buku-buku pelajaran untuk hari Kamis gitu. Ternyata dia tidak menulis jadwal pelajaran seperti itu, Bu. Dan solusinya tadi saya suruh Alvin untuk menulis jadwal pelajaran yang ada di kelas ya. Karena sebenarnya ada jadwalnya tapi dia nggak mau nulis gitu, Bu, nggak mau nulis jadwal pelajaran gitu. Kata saya Alvin, kamu itu kok nggak mau nulis, kenapa? Kamu tuh berarti niatnya nggak mau belajar ya, berarti kamu nggak mempersiapkan. Kalau ibu dulu kalau belajar waktu sekolah malam-malam tadi persiapkan gitu, jadwal pelajarannya hari Senin apa, gitu, hari Selasa apa, jadi malam kita mempersiapkan, kita ambil buku-bukunya gitu ya, masukkan ke dalam tas, baru pagi-pagi siap untuk belajar gitu kata saya teh. Terus kan kata seperti itu, Bu. Terima kasih ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat sekali ya Bu Pilma, pengalaman mengajar ya, benar sama seperti yang saya juga pernah. Ada yang mau menambahkan? Mungkin sedikit mengulas ya, Bu Pilma itu sebenarnya sudah melakukan restitusi yang pernah saya paparkan barusan. Cuman kita belum tahu aja ya. Mengungkapkan alasan sudah, jadi Alvin sudah mengungkapkan alasan walaupun bohong alasannya, tapi setelah lama dia sudah mengakui sebenarnya ini adalah alasannya. Selanjutnya sudah memberikan solusi, harusnya bagaimana dong Alvin? Iya kan, Bu Pilma seperti akhirnya dia menulis jadwal pelajaran. Sebenarnya itu sudah melakukan tahapan restitusi, cuman kita aja yang baru tahu. Iya gitu. Yang lainnya mungkin sedikit ya. Dari ini yang kedua dari Bu Ipat. Kalau tadi dari Bu Pilma ya, menambahkan dari pengalaman Bu Pilma, pasti itu adalah pengalaman kita semua lah pernah mengalami ya. Hanya saja kalau seperti itu ada faktor lain, tentu ketika anak itu berlaku seperti itu tidak mungkin tiba-tiba seperti itu kan ya, pasti motivasinya menjadi lemah seperti itu ada penyebabnya. Ini saya lebih ke faktor lain yang bagi guru kita pikirkan sebelum kemudian kita menjudge bahwa anak itu pemalas dan lain sebagainya gitu. Misalnya pertama adalah biasanya faktor dalam diri siswa itu dia terkait dengan keluarganya ya. Tidak jarang kalau saya tanya kepada kelas yang saya ajar, apakah orang tua kalian itu suka bertanya di rumah, hari ini belajar apa, gitu, ada tugas atau tidak, kemudian apa yang bisa ibu atau bapak bantu? Rata-rata nggak ada, Bu. Iya, orang tua itu tidak suka menanyakan hal seperti itu kepada kami, kata para siswa. Itu rata-rata di setiap kelas seperti itu. Ini mungkin hal sepele dan mungkin bukan cakupan kita karena terlalu lebar. Tapi walau demikian itu tetap menjadi salah satu bahan pertimbangan kita ketika memang kita mau melihat anak ini kok kenapa begini, gitu, kenapa nakal, karena pada dasarnya tidak ada anak yang nakal. Mereka hanya anak yang kurang perhatian, gitu ya. Nah, jadi dari punya tambahannya, mohon maaf kalau terlalu banyak. terima kasih ya Bu Ipat. Ya, lebih baik kita mengenal terlebih dahulu siswanya ya, misalnya dengan cara memvisit dan sebagainya begitu. Pengalaman yang luar biasa ya, kita harus sebelumnya harus introspeksi terlebih dahulu ya, sebenarnya kita guru yang seperti apa dan sebagainya. Terima kasih Bu Ipat dan Bu Pilma. Iya, kalau tidak ada ya sesi pemateri sudah dan sesi sharing berbagi pengalaman juga sudah. Sekali lagi saya bukan menggurui atau memberi pematahan psikolog mah. Cuman saya memberikan informasi saja apa yang didapat selama 2 bulan ini, memberikan informasi dan memberikan pengalaman baru ya, pengalaman baru saya seperti ini, dan ini ada hasil yang tadi ya. Mungkin cukup Abi cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau tidak sesuai, mohon dimaafkan.
kalaupun saya merasa saya menginginkan Bapak dan Ibu tidak cukup, tidak merasa puas dengan apa yang saya paparkan tadi, sehingga Bapak dan Ibu bisa mencari materi apa yang saya paparkan tadi di sumber media yang lainnya. Salam guru hebat, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.